Selamat berjumpa kembali di Gema Kasih Indonesia, sebuah program yang membahas isu-isu atau masalah yang tengah terjadi di masyarakat atau juga perkembangan pemikiran dalam teologi Kristen atau pengalaman pergumulan sehari-hari kita bergereja, supaya kemudian kita dapat merespon peristiwa-peristiwa itu dengan pemahaman teologi yang memadai. Saya Pendeta Mestika Hulu. Di episode ini kita akan membincang sebuah tema menarik, gereja ramah anak. Nah, narasumber kita untuk episode ini adalah Bapak Pendeta Hendra Setia Prasaja. Beliau ini adalah Direktur Bina Warga GKI. Saya menyapa narasumber kita. Halo Pak Hendra, apa kabar? Baik, semua dalam sukacita. Puji Tuhan, terima kasih loh Pak bersedia menjadi narasumber di Gema Kasih kali ini. Sama-sama senang bisa ketemu pada saat ini. Baik, terima kasih. Sahabat, kita akan memulai bincang kita, dan sementara berlangsung silakan jika para sahabat ingin berkomentar atau merespons di kolom yang tersedia dan juga di nomor yang tertera di layar para sahabat sekalian. Saya ke Pak Pendeta Hendra yang menjadi narasumber kita. Gereja ramah anak. Mendengarkan itu ada semangat, semacam spirit dalam diri saya begitu. Ini baik sekali begitu. Nah, bagaimana maksudnya gereja ramah anak ini? Lalu apa dan seberapa pentingnya ini harus diupayakan sehingga kita harus membincangkan ini pada kesempatan ini? Silakan. Jadi kalau kita langsung pada kata ramah, maka sesuatu yang menyenangkan pasti ya, sesuatu yang terbuka, memberikan ruang, melibatkan semuanya, seperti kalau kita tamu lalu diberikan keramahan oleh tuan rumah. Gereja ramah anak berarti adalah sebuah pelayanan holistik yang menjamin anak-anak itu terlindungi dan juga diberi ruang. Terlindungi dari apa? Terlindungi dari segala macam kekerasan, segala macam eksploitasi, dan juga memberi ruang ya, di mana mereka bisa beraktivitas, tapi juga ya diakui keberadaannya dan juga dilibatkan dalam aktivitasnya. Itu kalau itu terjadi dalam setiap area tertentu, termasuk dalam gereja, maka hubungannya situasi terjaminnya anak-anak itu, terlindunginya anak-anak itu pada semua area pelayanan gereja. Jadi gereja ramah anak adalah sebuah sistem pelayanan holistik yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak di semua bagian pelayanan gereja. Sebuah semangat begitu yang upaya yang sangat baik begitu. Nah, gereja yang holistik begitu, pelayanan gereja yang holistik. Nah, tentu kan ada hal-hal yang harus dilakukan. Jadi dimulai dari langkah-langkah atau orang-orang yang akan kita bicarakan ketika kita bicara tentang gereja yang holistik ini, Pak Hendra, silakan. Jadi kalau kita runtut lagi ya, ada sebuah visi dari Tuhan sendiri di dalam Zakaria 8 misalnya, yang menjelaskan soal situasi Sion yang baru. Situasi Sion yang baru itu ada di sana, di mana orang-orang tua, disebutkan kakek-kakek dan nenek-nenek yang duduk-duduk di pinggir-pinggir jalan dengan tongkat dalam usia yang sangat lanjut. Jadi ada situasi di mana orang tua itu masih beraktivitas dalam sebuah komunitas dan juga dalam situasi yang aman. Tapi bukan hanya itu, ya, di Zakaria 8 ayat 5 itu disebutkan juga ada anak laki-laki dan perempuan yang bermain di jalan-jalanan kota itu. Artinya segala usia ada di ruang pelayanan, di sebuah tempat, di sebuah komunitas. Dan kalau kita bicara soal gereja ramah anak, maka itu artinya kan bahwa semuanya itu terjadi dalam komunitas gereja. Maka kalau kita berbicara soal anak-anak saja, saya pikir mereka adalah orang-orang yang paling rentannya dibandingkan dengan para orang-orang dewasa. Jadi ini adalah sebuah proses di mana kita rindu supaya gereja itu punya sebuah aksi memberi ruang anak-anak sebagai proses bermisinya. Karena nanti anak-anak itu kan beranjak dewasa, kemudian sampai dengan lansia. Kalau dia tidak diberikan ruang yang aman, nyaman, dan ramah, maka bagaimana dia bisa sampai dengan lansia? Bukankah dalam proses perjalanan pelayanan gereja itu misinya bukan hanya untuk orang dewasa, tapi misi orang dewasa itu pun diraih kalau anak-anak diberi ruang. Saya mengingat dengan apa yang ada di lingkungan GKI ya, di Tata Gereja GKI itu punya satu mukadimah yang menggambarkan misi gereja. Ya, misi gereja itu dilaksanakan
dengan sebuah kerinduan agar terwujudnya persekutuan dengan Allah, tapi juga dengan sesama. Dengan Sang Maha Kuasa itu, tapi juga dengan setiap orang-orang, setiap bagian ciptaan Tuhan. Berdasarkan kasih. Jadi kalau bicara soal anak-anak, seberapa sih kita cukup ramah dengan anak-anak, dan menjadikan itu juga adalah misi gereja ya. Nah, maka kalau bicara soal wujudnya apa, ya harusnya berawal dari paradigmanya sampai dengan sebuah aksinya nantinya ya. Kita akan coba gali terus nanti bagaimana sih wujudnya ya. Tapi yang utama adalah paradigmanya dulu nih. Bahwa anak-anak adalah bagian dari misi gereja. Bahwa anak-anak adalah pribadi-pribadi yang nantinya akan terus beranjak dewasa sampai dengan lansia. Dan itu semua kita rindu supaya setiap bagian usia, terutama anak-anak ya, ada di gereja dan bertumbuh dengan ya sukacita karena mereka ada ruang yang diberikan, itu namanya ramah terhadap anak. Gitu Kak. Oke. Itu sangat-sangat menarik ya. Tadi Pak Pendeta Hendra sudah juga mengutip apa yang dituliskan di dalam Zakaria 8 itu, kemudian juga menyinggung mengenai misi gereja. Nah, saya menangkap begini, bahwa gereja ramah anak ini lahir dari sebuah kerinduan atau semangat untuk mewujudkan misi yang dipercayakan Allah kepada gereja. Nah, karena demikian misi ini kan juga bukan hanya bukan hanya milik seorang atau satu lembaga tentu saja ya. Tentu banyak pekerjaan bisa dilakukan. Bagaimana caranya mewujudkan misi ini yang kita tahu juga tidak mudah, Pak Pendeta? Sekali lagi pertanyaan utamanya adalah kan seberapa sih gereja itu memberi ruang ya. Seberapa banyak gereja itu melibatkan, melindungi anak-anak dalam mewujudkan misinya. Itu dasar utamanya. Maka saya pikir kita harus sadar ya, perjalanan itu cukup panjang dari anak-anak. Anak-anak harus kenal tentang siapa Tuhannya. Maka lalu dia menjadi kaum muda. Kaum muda harus semakin utuh dirinya dalam hidup sebagai Kristen. Ketika dia dewasa, menikah atau melajang, mereka harus punya kemampuan untuk berkiprah dalam hidup sebagai pengikut Kristus. Lalu dia berkarya, ya menjadi pemimpin, bahkan nanti ketika ia lansia, ia bisa berbuah. Perjalanan panjang itu adalah sebuah proses mewujudkan misi gereja. Di Bina Warga sendiri kami tuh punya visi ya, di mana kami tuh melihat kehidupan pribadi yang hidup dalam iman, tapi juga hidup dalam keluarga yang berpusat pada Kristus. Jadi ada proses pengenalan anak-anak pada Tuhan, tapi juga hidup yang berpusat pada Kristus. Entah dia hidup melajang atau berkeluarga, tapi pusatnya Kristus. Nah, dalam proses mewujudkan itu, maka penting untuk gereja itu memberi ruang setiap hal. Ya. Sekali lagi, berapa sih sebenarnya gereja itu memberi ruang itu? Ya. Maka kalau bicara soal pelayanan anak itu, maksud saya gereja ramah anak, kalau itu adalah sebuah sistem pelayanan holistik, berarti itu ada dari mulai pengasuhan, keluarga, dengan orang tua, parentingnya bagaimana, kemudian pendidikannya, sekolah minggu bagaimana, kalau gereja punya sekolah secara formal itu, bagaimana sistemnya ya, kemudian juga soal kesehatan ya, ruang-ruang di mana anak-anak juga bisa bertumbuh sebagai pribadi yang sehat ya. Nah, dalam pengasuhan, pendidikan, dan kesehatan itu, mereka bisa terwadahi. Nah, gereja harus memperhatikan ini. Selain juga tadi saya mengatakan ya, ini kan gereja ramah anak itu adalah sebuah sistem pelayanan holistik di mana anak-anak terlindungi ya. Hak-haknya terpenuhi. Hak-haknya ada banyak nih. Hak pendidikan, hak pengasuhan, hak tumbuh kembang ya, hak kesehatan, apalagi ya, hak perlindungan ya. Hak untuk akses bagi mereka yang dengan disabilitas ya. Itu harus diberikan ruang. Jadi ini sebuah proses mewujudkan misi gereja, tapi juga ada banyak nih komponen-komponen yang harus dilakukan. Di mana ruangnya? Ya di gereja sendiri dan badan-badan pelayanan milik gereja yang ada di lingkungan gereja itu. Termasuk di dalamnya itu bicara soal keluarga sebagai komunitas terkecilnya dari gereja. Ya. Jadi nanti ada parentingnya, ada berbagai hal yang memang harus diperhatikan oleh gereja. Saya pikir itu yang menjadi utama dari proses mewujudkan visi. Setiap bagian itu kalau berjalan dengan baik, anak-anak akan kenal Tuhan, dia akan menjadi pribadi kaum muda yang terus utuh dirinya, dan sampai dengan akhirnya di lansia nanti hidup bersama dengan gereja dan terus mengembangkan panggilannya di bidang masing-masingnya. Itu saya pikir itu proses mewujudkan visinya begitu. Menarik ya, Pak Pendeta Hendra
secara berulang mengatakan bahwa misi gereja itu holistik begitu, dan dalam misi yang holistik itu, dan kita juga diingatkan seberapa besar gereja memberikan ruang bagi misi itu. Saya melanjutkan pertanyaan saya ke Pak Pendeta Hendra untuk menjelaskan mengenai gereja ramah anak ini. Berkali-kali tadi Pak Pendeta Hendra mengatakan bahwa gereja dan sistem pelayanan holistik itu harus menjamin hak-hak anak. Banyak ada di dalamnya gitu. Melindungi anak salah satunya, begitu ya. Nah, pertanyaan saya begini Pak. Gereja harus memberi fokus pada anak-anak, begitu. Tadi sih Pak Pendeta mengatakan bahwa memang dalam Zakarias sendiri katakan bahwa ada lanjut usia dan ada anak-anak gitu. Nah, saya ingin Pak Pendeta menegaskan kembali, mengapa gereja harus memberikan fokus pada anak-anak itu? Dasarnya apa dan dalam apa saja gereja bisa memberikan perhatian pada anak-anak? Silakan. Jadi kalau bicara soal apa yang mendasari gereja ramah anak ini ya, itu ada 3 komponennya sebenarnya. Yang pertama soal perintah Tuhan sendiri ya, dalam Alkitab kita menemukan ada banyak hal. Lalu yang kedua, situasi genting. Situasi genting terhadap pelindungan anak, di mana anak-anak menemui banyak sekali ancaman-ancaman. Yang ketiga adalah ada program pemerintah yang namanya IDOLA. IDOLA itu Indonesia Layak Anak 2030. Nah, saya coba susur ya. Yang pertama dari bawah dulu nih, dari IDOLA ya. Ini adalah sebenarnya adalah konsekuensi logis dari keikutsertaan Indonesia itu untuk meratifikasi Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak itu lalu melahirkan sebuah undang-undang ya, Undang-Undang Perlindungan Anak ya, UU nomor 23 itu. Nah, dari situ lalu ada kerinduan dunia itu bergerak bersama, para negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak itu punya kerinduan supaya nanti dunia ini menjadi world fit for children ya, benar-benar menjadi dunia yang ramah anak ya. Nah, setiap negara lalu menurunkan apa yang bisa dilakukan. Nah, Indonesia punya gerakan namanya IDOLA, Indonesia Layak Anak 2030. Ada alasannya kenapa 2030. Nah, setelah Indonesia Layak Anak, tentu di bawahnya ada provinsi layak anak ya. Di bawahnya lagi ada kabupaten kota layak anak. Lalu di bawahnya lagi ada lagi nih, termasuk komponen-komponen kabupaten kota. Salah satunya ada rumah ibadat layak anak. Rumah ibadat layak anak itu di dalamnya adalah gereja ramah anak ya. Nah, itu adalah bagian dari perjalanan panjang sebuah kerinduan bersama warga dunia ini untuk memberi ruang anak-anak ya ada di sebuah dunia yang aman buat mereka, yang layak anak. Semua ini berangkat dari kegentingan soal anak-anak. Anak-anak mengalami banyak sekali kekerasan. Anak-anak adalah pribadi yang sangat rentan, yang ya dia adalah manusia, tapi kekuatannya itu sangat minim ya. Dikendalikan oleh orang dewasa, dalam konteks orang tua, mungkin gurunya atau otoritas-otoritas yang lainnya. Indonesia sendiri punya, ini berulang-ulang sudah kita dengar soal bonus demografi ya. 2030 adalah ruang di mana kita akan berada dalam sebuah bonus demografi yang perlu kita siapkan juga ya. Sekarang nih ya, itu perjalanan cukup panjang yang membuat nanti kita di 2030 tuh punya sebuah situasi yang punya power kuat untuk mengembangkan negeri ini karena kita punya bonus demografi. Pasca itu, maksudnya 2030 setelahnya, kita akan beranjak pada aging population. Nanti pelayanan-pelayanan kita udah nggak di anak lagi nih ya, karena di lansia, karena 2045 misalnya, kita ada dalam situasi aging population di mana 10% dari warga Indonesia itu ya didominasi 65 tahun ke atas. Dan itu menandakan bahwa saat ini kita harus bergerak bersama dengan pemerintah dan seluruh warga dunia untuk memaksimalkan peran kita pada anak-anak, termasuk gereja. Seberapa sih gereja cukup sadar bahwa oke, kaum muda memang penting ya, tapi seberapa besar kita juga sadar bahwa proses itu juga harus diawali oleh anak-anak. Anak-anak ngalamin kekerasan. Kekerasan itu banyak sekali. Kekerasan emosi, kekerasan fisik, kekerasan seksual yang sering kali kita dengar ya. Mereka ngalamin situasi itu. Bahkan dari data yang ada itu disebut 3 dari 10 anak-anak Indonesia ngalamin kekerasan itu. Dan konteks kekerasannya, tragisnya itu bahkan di daerah keluarga ya. Maksudnya di area rumah mereka yang harusnya menjadi tempat yang paling aman begitu. Mereka ngalamin situasi kekerasan itu. Jadi bahkan di
tempat yang seharusnya aman buat mereka nggak ngalamin lagi. Ya, keluarga sendiri. Apa yang melatari? Ya mungkin orang tua juga nggak ngerti gimana sih cara pengasuhan yang baik ya. Ya dia punya paradigma dulu saya diasuh sama orang tua saya begini-begitu ya. Zaman saya sekolah masih pakai penggaris kayu yang untuk mukul itu ya, begitu ya. Dan itu sebuah kenormalan pada saat itu ya. Tapi kan situasi berubah ya. Dan apalagi dalam situasi digital ini, Pendeta Tika ya. Mungkin orang tua baik, mungkin rumahnya aman. Tapi anak-anak mengakses internet dan di sana banyak juga kekerasan. Ya. Tanpa sadar anak-anak terkontaminasi, lalu akhirnya dia mengalami juga kekerasan. Banyak sekali cyberbully, banyak sekali anak-anak yang menjadi sangat ringkih ya. Kerentanan itu semakin kuat ya, dan dia lemah. Maka kita orang dewasa menjadi penting untuk menyadari bahwa kita perlu menjadi pribadi yang ya membangun terpenuhinya hak-hak anak, terlindunginya mereka. Dan salah satu yang paling potensial itu adalah gereja. Maka ini adalah sebuah kerinduan warga dunia, sebuah perjalanan bersama, dan gereja menjadi bagian dari proses itu. Nah, selain juga kita sadar ya, saat kita melakukan proses itu, gereja sedang melakukan misinya gitu, Kak. Oke. Baik, kita lanjutkan bincang menarik mengenai gereja yang ramah anak ini setelah pesan-pesan berikut ini. Jumpa dalam acara pembangunan jemaat kerjasama antara YKB GKI dan LPP Pembangunan Jemaat dan GKI. Setiap Senin pada minggu kedua dan keempat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Mengapa pembangunan Dapat Anda nikmati di channel YKB GKI TV. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel lagu rohani YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih di Gema Kasih Indonesia bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan bersama narasumber kita Bapak Pendeta Hendra Setia Prasaja. Saat ini kita sedang membincang gereja ramah anak. Kita lanjutkan bincang kita yang tadi sudah sangat menarik di segmen pertama. Di penghujung segmen pertama tadi Pak Hendra menjelaskan bahwa ada situasi genting yang kita alami sebetulnya, dan apa yang sedang kita bincang saat ini bukan hanya keprihatinan kita di Indonesia atau Bina Warga khususnya, tapi ini keprihatinan dunia. Anak-anak ini patut dilindungi. Kenyataannya banyak kekerasan yang terjadi dan tidak sedikit terjadi di lingkungan keluarga. Nah, Pak Hendra, silakan, apa saja hal-hal yang dialami oleh anak dan kita bantu, seharusnya gereja ada di pihak anak-anak untuk memberikan perlindungan. Silakan, Pak. Jadi kalau bicara soal kekerasan, tadi saya mengatakan ada kekerasan emosional ya. Kekerasan emosional itu bisa dalam bentuk hinaan, bisa dalam bentuk nggak dianggap ada ya. Saya jadi ingat satu bagian tradisi orang-orang Romawi itu ya. Orang Romawi itu punya tradisi Patria Potestas namanya. Makanya Rasul Paulus selalu mengatakannya, hai bapak-bapak, jangan sakiti anak. Ya, di Kolose ya itu nulis soal itu, di Roma juga nulis soal itu. Karena dalam tradisi Romawi itu ada Patria Potestas di mana ayah itu yang utama ya.
Bahkan ada satu tradisinya, kalau anak-anak lahir, kemudian pada waktu awal hidupnya itu dia akan ditaruh di antara kaki ayahnya, kemudian kalau ayahnya itu suka, dia akan angkat dan pangku anak itu. Tapi kalau enggak, dia akan tinggalkan. Jadi segitu besarnya kuasa ayah menentukan dia diterima atau tidak. Jadi dari titik awal aja anak-anak tuh udah ringkih banget, udah berpotensi mendapat kekerasan. Uniknya gini, Indonesia nggak punya tuh tradisi patria potestas, tapi banyak ayah nggak hadir di tengah kehidupan anak-anak. Jadi kekerasan itu bisa dalam wujud dia nggak dianggap ada gitu. Itu kekerasan emosional. Ya. Ada kekerasan yang lainnya fisik, kita bisa temukan banyak dipukul lah, ditendang lah. Waduh, saya kalau ke beberapa daerah Indonesia dan komunitasnya Kristen tuh ya, kayaknya marahin anak, maki-maki anak, nendang anak tuh kayak udah biasa gitu ya. Padahal itu kan sebuah kekerasan yang luar biasa. Lalu kekerasan seksual, kita tahu ya ada banyak hal ya. Kekerasan seksual itu bisa yang kontak langsung atau non kontak loh. Non kontak tuh ya diambil videonya misalnya dan lain, itu menjadi kekerasan. Nah, gereja punya potensi besar untuk memberikan edukasi kepada anggota jemaatnya yang adalah para orang tua dari anak-anak, para pengasuh anak-anak di sekolah minggu, para guru-guru di sekolah mungkin milik gereja, atau kalaupun dia ada di sekolah-sekolah lain, si guru itu adalah warga gereja, harus diberikan ruang. Di mana gereja sangat berpotensi untuk mewarnai komunitas ini untuk tidak lagi melakukan kekerasan pada anak-anak. Ya tentunya dengan banyak hal ya, dari pendidikan, dari kesadaran dulu, lalu ada sebuah keterampilan yang diberikan, baik dalam konteks orang tua, maupun juga pada para pelayan-pelayan anak, guru sekolah minggu atau konselor anak ya, lalu juga ada juga guru-guru di sekolah yang memberikan keterampilan untuk bersikap. Saya juga baru sadar ya, saya suka gini, suka sok ramah dengan anak-anak gitu. Ih, kamu gemuk banget, kamu lucu deh ya. Tanpa sadar, itu adalah sebuah kekerasan loh ya. Iya. Body shaming kan, begitu ya. Iya. Kadang kita nyubitin anak-anak gitu ya. Bagian dari keraman kita kan ya, tanpa sadar mungkin itu bisa melukai anak-anak ya. Dia merasa risih dan dia terlalu lemah untuk melawan kan. Ya udah diterima aja si om yang nyubit-nyubit ya. Dan kita rasanya perlu punya kesadaran itu. Dan gereja berpotensi sekali membekali warga gerejanya untuk melakukan sesuatu, menghindari kekerasan. Itu sebuah pendidikan atau paradigma, Kak. Tapi juga gereja bisa proaktif lagi ya, lebih lagi. Ya, melakukan pembinaan-pembinaan, menjadikan warga gereja ini konselor anak. Seberapa banyak sih anak-anak yang lalu tahu harus kemana dia ketika dia ngalamin kekerasan oleh orang tuanya, bingung nih ya mau datang kemana, mungkin datang ke Pak Pendeta misalnya, aduh terlalu disosoknya dewasa, nggak pernah ke sekolah minggu, nggak pernah ketemu misalnya gitu ya, asing dan dia dekatnya dengan guru sekolah minggu. Nah, seberapa banyak guru sekolah minggu terbekali untuk menjadi konselor anak dengan secara tepat menyikapi situasi kekerasan yang dialami anak-anak. Gereja sekali lagi punya potensi besar mempersiapkan itu. Bahkan gereja juga bisa menjadi rumah aman ya, di mana anak-anak tahu lari kemana. Kalau sudah ada dalam situasi mengancam, dia lari ke gereja. Gereja dikunci. Nggak bisa akses ya. Pagarnya aja dikunci. Tapi kalau gereja udah siap memberi ruang, bahkan dia tempatkan mungkin ya seorang pelayan yang khusus menghadapi situasi itu. Nah, jadi gereja tuh punya banyak potensi, Kak, untuk menjadi agen yang melindungi anak-anak, mempersiapkan orang tua, menyediakan pelatihan, bahkan menjadi tempat yang baik, gitu Kak. Oke, pada satu sisi ya, kita diingatkan betapa anak-anak ini sangat rentan butuh perlindungan. Pada sisi lain kita diingatkan juga bahwa orang-orang melindungi tempat yang harusnya menjadi aman bagi mereka, rumah begitu, justru di sana kekerasan banyak terjadi dan dinormalisasi. Ya itu yang terjadi dulu dan sampai sekarang diteruskan begitu. Nah, di tengah tadi Pak Pendeta Hendra juga menjelaskan bahwa gereja ini sangat memiliki
kesempatan besar untuk menjadi agent yang menghadirkan bukan hanya perubahan tetapi perlindungan terhadap anak-anak ini. Nah, di tengah konteks yang seperti ini saya kira juga ya kita menyadari ada tadi Pak Pendeta juga menyebutkan para pelayan, guru sekolah minggu berperan juga di sana. Tapi kan ada satu kenyataan juga ya Pak Pendeta bahwa ini mungkin memang agak mudah untuk kita ucapkan begitu ya dalam sebuah semangat begitu. Bagaimana melaksanakannya supaya kita tahu anak-anak ini membutuhkan perlindungan terutama di keluarga begitu. Apa yang harus dilakukan gereja di tengah-tengah konteks ini gitu? Kan katakan udah biasa di timur di timur berarti Indonesia kayak gini. Kalau bertengkar itu bukan urusanmu gitu loh. Ini private. Nanti kalau anak mengadu itu aib begitu. Nah, di tengah-tengah konteks yang ruwet seperti ini tapi anak-anak harus dilindungi. Apa yang harus dilakukan gereja? Silakan Pak Pendeta. Jadi kita awali dari kesadaran kan, ya, bahwa kita sadar bahwa ada 3 hal. Anak itu harus kita pandang dia bermartabat, ya. Dia ciptaan Allah. Lalu yang kedua dia berharga. Ya. Yang ketiga dia berpotensi, ya. Dia adalah bagian dari warga gereja yang bisa mengembangkan, bagian dari warga negara yang bisa membuat negeri ini juga jauh lebih baik. Yang pertama adalah soal bermartabat, ya. Bahwa dia diciptakan segambar dan serupa Kristus juga gitu ya. Dia seperti orang dewasa juga ya. Dia adalah manusia. Lalu berharga, berulang ya misalnya di Mazmur disebutkan, waduh, mulia banget memahkotainya ya, dan itu yakin bahwa kita tahu bahwa Tuhan juga melihat anak-anak di dalam kisah Tuhan Yesus menerima ya, memberkati anak-anak itu banyak sekali. Lalu anak-anak juga harus kita pandang berpotensi. Coba kisah tentang Musa yang diselamatkan ya karena dia dihanyutkan. Ada seorang kakaknya yang berani mendatangi putri Firaun dan mengatakan, aku akan mencarikan ibu yang menyusui. Gitu. Siapa dia? Ya anak kecilnya yang tergolong anak-anak ya yang berani mengakses putri raja. Dalam kisah Naaman yang disembuhkan. Si gadis tawanan itu berpotensi mengabarkan kepada Naaman dan akhirnya menjadi sebuah situasi yang luar biasa, sembuh Naaman. Jadi banyak juga potensi yang dimiliki anak-anak. Nah, kalau kesadaran itu ada di gereja, maka gereja akan coba mengupayakan ya bahwa anak-anak bisa diajak untuk melakukan sesuatu yang besar dan itu prosesnya cukup panjang. Pertama paradigma para pengambil kebijakan, majelis jemaat, para anggota, pemimpin gereja ya, para penatua, pendeta harus punya paradigma, memperhatikan anak-anak, punya pendekatan pada hak-hak anak. Lalu juga tahu bahwa anak juga harus dilibatkan mengambil keputusan. Seberapa banyak sih program kita, taruhlah program khusus anak ya, yang melibatkan anak-anak. Yang mengambil eksekusi pasti orang dewasa. Entah guru sekolah minggunya atau orang tuanya. Anak-anak nggak pernah ditanyain kita mau bikin program apa ya gitu ya. Pokoknya udah jadi ya ikut aja. Ada sekolah minggu Injil liburan. Konsepnya ini nggak pernah dilibatkan. Jadi paradigma itu harus muncul bahwa kita pengen supaya anak-anak dilibatkan ya dalam pengambil kebijakan nih pemrograman. Lalu juga diberikan ruang seberapa besar alokasi anggaran buat anak-anak ya. Kita perlu memberikan ruang itu. Lalu selain paradigma itu ya keterampilan Kak ya. Keterampilan majelis jemaat sendiri misalnya sebagai pemimpin. Seberapa terampil mereka untuk menyusun sebuah program yang melibatkan anak-anak. Keterampilan para guru sekolah minggu seberapa terampil mereka melayani anak-anak ya. Biasanya sekolah minggu guru-gurunya ya dipanggil yang mau aja misalnya, tapi nggak dibekali ya. Itu juga problem banget. Di Bina Warga kita punya ruang di mana mempersiapkan guru sekolah minggu secara baik untuk bisa membuat mereka bisa berkiprah juga secara tepat. Nah, dalam gerakan gereja ramah anak ini ya, program-programnya itu bisa dikolaborasikan loh Katika ya. Jadi misalnya di pembinaan udah jelas tadi ya, ada pembinaan soal kesadaran, keterampilan dan lain-lain ya, jadi konselor dan lain-lainnya. Tapi juga di kesaksian pelayanan. Kesaksian pelayanan bisa tuh kita bikin sebuah program
kesehatan buat anak-anak, gizi buat anak-anak. Karena itu juga itu sebuah hak anak-anak mendapatkan kesempatan tumbuh kembang dan juga hak kesehatan. Klinik-kliniknya gereja punya fokus juga untuk pelayanan anak-anak. Lalu juga peribadatan. GKI punya ibadah intergenerasi, beri ruang untuk anak-anak. Seberapa banyak kita juga memberikan ruang itu kepada anak-anak terlibat dalam pelayanan, itu dalam peribadatan. Juga ada sarana penunjang. Coba lihat, cek di gereja. Semua fasilitasnya dewasa semua, ya. Kamar mandinya, wastafelnya tinggi-tinggi buat anak-anak susah mau. Nggak ramah anak. Nggak ramah anak, ya. Itu beri ruang. Persekutuan juga gitu. Persekutuan, biasanya gereja punya program pelawatan. Ada nggak sih pelawatan anak? Melawat memang khusus melawat anaknya, gitu ya. Saya pikir pergumulan anak-anak juga berat, ya. Dia punya tekanan di sekolah, tekanan pulang ke rumah, orang tuanya menuntut ini dan itu, ya. Anak-anak juga punya sikap diskriminasi yang mulai tumbuh, ya gitu ya. Ini kalau dia Kristen nggak ditemenin, ya. Jadi banyak problemnya, dan anak-anak perlu juga dilawat, diajak punya teman untuk bergumul bersama. Jadi dari mulai paradigma sampai dengan sebuah aksi, dari pembinaan, kesaksian pelayanan, persekutuan, sarana penunjang, semua punya ruangnya, Kak. Dan kalau kita punya paradigma ramah anak bersama, itu bisa terkoneksikan, Kak. Misalnya, komisi dewasa nggak usah bingung cari program apa. Bikin aja parenting dengan semangat bahwa ini penting untuk membuat anak-anak dapat pola asuh yang tepat. Para opa dan oma, kami di Bina Warga tuh punya program grandparenting. Karena opa dan oma sering dititipin cucu. Dan mereka harus punya kemampuan untuk juga parenting yang serupa dengan si anak orang tuanya gitu ya. Dan itu perlu diwujudkan. Tadi ya sarana penunjangnya ada dan lainnya. Jadi ini bukan membuat lalu gereja nggak memperhatikan orang dewasa, nggak memperhatikan anak muda, nggak. Justru anak-anak paling lemah, dia perlu diperhatikan. Dia nggak punya komisi yang diisi oleh anak-anak sendiri. Komisi remaja mah isinya remaja, ya. Pemuda isinya pemuda. Begitu juga dengan lain. Anak-anak komisi anak-anak, tapi isinya orang tua, ya gitu. Nah, jadi mereka paling lemah. Dia harus diperhatikan, harus diberi ruang, harus didukung. Dan ketika kita punya paradigma mendukung itu, sebenarnya setiap usia juga terlayani. Komisi dewasa punya program parenting, bagus kan untuk kebutuhan mereka sendiri. Lansia juga begitu dan lainnya. Jadi ketika punya fokus gereja ramah anak, sebenarnya kita tuh lagi membuat sebuah orkestrasi bersama setiap kategori usia untuk mengerjakan misi gereja dan pada sosok yang lemah ini anak-anak. Gitu. Jadi banyak yang bisa dilakukan gereja. Baik, kita lanjutkan bincang kita setelah pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Terima kasih masih bersama kami di Gema Kasih Indonesia. Bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Hendra Setia Prasaja. Kita sedang membahas gereja ramah anak. Nah, sementara kita melanjutkan bincang ini, silakan para sahabat jika ingin berkomentar di kolom yang tersedia atau di nomor 0812-8188-9191 yang tertera di layar para sahabat sekalian. Kita lanjutkan bincang kita. Tadi di 2 segmen yang sudah kita lewati, penjelasan Pak Hendra sangat mendalam mengenai gereja ramah anak ini. Bahkan di penghujung segmen kedua tadi, Pak Hendra menyebutkan bahwa untuk bertindak di tengah-tengah situasi genting yang dihadapi oleh anak-anak ini diperlukan adanya perubahan paradigma, dan ada banyak hal yang bisa dilakukan dalam untuk pembinaan, misalnya untuk menghasilkan perubahan paradigma, dan banyak orang mesti dilibatkan. Pak Hendra juga tadi saya ingat mengatakan kalau kita memberi perhatian pada anak-anak bukan berarti mengabaikan yang lain, justru pada saat yang sama seluruh orang dewasa juga bahkan ikut diperhatikan juga oleh gereja. Nah, lalu selanjutnya Pak Pendeta Hendra, gereja ramah anak dengan semua yang sudah kita bincangkan ini, tujuannya apa ke depan? Jadi ada 3 hal ya, Katika, bahwa yang pertama kita ingin ada sebuah peningkatan pelayanan gereja. Kita rindu supaya orientasi gereja itu pada anak-anak dengan melibatkan mereka, memberi ruang partisipasi mereka, tumbuh kembangnya mereka. Jadi meningkatkan pelayanan gereja. Yang kedua adalah bagaimana gereja itu menjadi tempat yang nyaman, ya, mewujudkan lingkungan yang aman buat anak-anak, di mana mereka bisa beraktivitas, pertumbuhannya sesuai dengan usianya, diberikan fasilitas yang baik juga ya untuk mereka bisa bersama-sama bertumbuh dengan seluruh warga gereja yang lain. Yang ketiga adalah bagaimana mengoptimalkan peran gereja sendiri menjadi tempat di mana gereja itu kan dia hadir di sebuah lingkungan. Dia menjadi tempat di mana banyak fasilitas yang mereka miliki, ruang-ruang, atau kalau ada buku-buku, beberapa gereja punya perpustakaan. Beberapa gereja punya aktivitas khusus anak-anak, entah paduan suara misalnya, atau ya kursus-kursus khusus buat anak-anak. Ada yang beberapa sudah mulai ya ada fotografi buat anak-anak yang gereja yang lakukan begitu. Alangkah baiknya kalau gereja juga membuka ruang itu di mana warga yang lain juga bisa bertumbuh bersama. Ini kayak tempat di mana semua anak-anak, baik warga gereja maupun juga bukan warga gereja, untuk bersama-sama bertumbuh. Jadi fungsi gerejanya itu bukan hanya di hari Minggu ya, tapi di sepanjang hari dia menjadi tempat di mana semua anak-anak bisa mengaksesnya. Jadi bayangkan itu tujuan yang besar sekali. Selain fokus pelayanan gereja bisa maksimal, anak-anak bisa bertumbuh, tapi juga gereja bisa memberkati. Jadi meningkatkan pelayanan gereja, mewujudkan lingkungan yang aman bagi anak-anak, mengoptimalkan gereja, itu tujuannya. Sehingga gereja menjadi tempat di mana anak-anak bisa bertumbuh. Anak-anak yang dimaksud adalah warga gereja sendiri, tapi juga warga masyarakatnya. Jadi dengan tujuan yang mulia ini, indah dan mulia ini begitu ya, ada melakukan misi gereja dan sebagainya itu begitu ya. Bagaimana untuk bisa mewujudkannya? Tidak sekadar kita ingin melakukan itu, tujuan kita itu. Nah, gimana caranya? Bina Warga sudah menyiapkan nih di titik awal. Titik awal tentunya paradigma dulu, sosialisasi bahwa ini penting. Ya. Kami menyediakan pembinaan-pembinaan Kak untuk membuka paradigma itu bahwa ini penting, ini genting. Ya. 2030 sebentar lagi Kak. Ya. Cepat sekali. Kalau gereja nggak sadar itu, maka fokusnya yang lain. Nanti waktunya lewat. Ketika sadar mau pelayanan anak, udah mau masuk aging population ya, udah lewat gitu ya, sia-sia jadinya. Kehilangan momen. Ya, jadi itu penting. Maka kami melakukan sosialisasi ya. Yang kedua, kami sadar kalau gereja, para pengambil kebijakan ini sudah tahu bahwa ini penting, maka mau tindak lanjut dong ya. Ya. Diawali dari survei dulu nih, gerejanya ini udah seberapa ramah sih. Di website Bina Warga di www.binawargalc.com itu tuh ada menu survei jemaat. Salah satunya adalah survei gereja ramah anak. Jadi seberapa gereja ini ramah anak. Jadi kalau ada gereja jemaat-jemaat di berbagai tempat mau periksa nih gerejanya seberapa ramah anak ya, kami ada alat surveinya. Ada 3 variabelnya. Pertama, manajemen layan. Seberapa baik nih manajemen layannya ya.
programnya seberapa besar melibatkan anak dan lainnya. Yang kedua adalah SDM-nya. Seberapa SDM itu punya paradigma yang sama, plus juga punya keterampilan yang baik ya. Kita bisa periksa. Yang terakhir sarana penunjangnya, sarana prasarananya ini seberapa ramah anak ya. 3 komponen itu bisa diperiksa. Dan itu surveinya gratis, bisa diakses di webnya Bina Warga dan itu nanti bisa keluar hasilnya. Lalu yang berkenaan dengan survei Gereja Ramah Anak juga adalah produk layan ya. Bina Warga punya bahan ajar sekolah minggu nih. Tapi apakah itu ramah anak ya? Kita juga periksa juga gitu ya. Jangan-jangan bahasanya nggak ramah anak ya. Ada bahasa-bahasa yang nggak ramah anak loh Kak ya. Itu perlu diperiksa. Mungkin bisa dikasih contoh sebagai reminder buat kita juga. Misalnya kisah pembunuhan. Kita akan mengganti dengan menyakiti ya. Karena anak-anak itu nggak ramah anak begitu ya. Dan lain-lainnya ada banyak sekali. Dan itu perlu di aktivitasnya juga ya. Aktivitasnya ramah anak atau enggak ya. Untuk bahkan kami punya satu kesempatan mengundang seorang pendeta GKI, Ibu Helen, yang punya anak dengan disabilitas dan dia berbagi banyak ya untuk membuka cakrawala kita, cakrawala berpikir kita untuk memandang bahwa anak-anak disabilitas itu harus diberi ruang juga ya. Dan bagaimana caranya? Itu kan keterampilan-keterampilan dan kita punya kesempatan untuk diberi banyak sekali hal baik oleh beliau dan saya pikir gereja perlu juga yang menyadari hal itu. Jadi yang dilakukan oleh Bina Warga adalah sosialisasi paradigma, periksa untuk gerejanya, plus juga keterampilannya. Keterampilannya kita punya beberapa materi pembinaan berkenaan dengan keterampilan si pelayan tadi ya, entah yang disabilitas tadi saya sebutkan, manajemen kelas, kemudian bagaimana menerapkan disiplin positif dan parenting. Kami punya program revolusi parenting dengan 12 sesi, grand parenting juga yang kita selaraskan dengan parenting supaya opa dan oma dan orang tua tuh bisa sama prosesnya. Jadi ada banyak yang bisa diakses oleh gereja. Dan proses selanjutnya tentunya kita berharap gereja mengembangkannya gitu ya. Setidaknya mereka punya sebuah MOU awal ya gitu ya, komitmen bahwa kita mau ramah anak. Itu udah sebuah hal yang baik. Maju ya. Kesadaran berarti sudah ada kan Kak. Nanti kesadaran berikutnya, aksi-aksi berikutnya ya berkenaan dengan banyak hal ya, keterampilannya maupun juga gedungnya ya, sarana penunjangnya itu yang harus disesuaikan. Tadi saya menyebutkan wastafelnya gitu ya. Di beberapa bandara pun saya sering kali menemukan juga beberapa tempat kencing gitu ya untuk pria gitu yang gak ramah buat anak-anak ya gitu ya, wastafel atau tempat-tempat yang lain. Saya pikir itu baik sekali. Oke. Penjelasan Pak Pendeta Hendra mengenai gereja yang ramah anak dari segmen pertama sampai kita di segmen ketiga ini menggugah kita untuk merenungkan banyak hal begitu. Dan kemudian juga saya menangkap bahwa sesungguhnya ini pekerjaan besar dan membutuhkan strategi yang serta program yang tepat untuk melakukannya dan juga kerjasama. Ini nggak bisa dilakukan sendiri aja. Katakanlah Bina Warga memikirkan ini atau memelopori ini, namun juga saya kira membutuhkan kerjasama dari yang dukungan dari yang lain. Kita bicara tentang gereja yang ramah anak, artinya perlu mengajak membuat gereja ini cepat-cepat sadar sebelum 2030, karena tadi Pak Hendra mengatakan bonus grafis berapa lama lagi, saya menghitungnya tinggal kurang dari 8 tahun kurang. Itu segera sekali begitu akan terjadi. Nah, dengan semua konteks itu bahwa ini juga pekerjaan besar, butuh strategi, program, kerjasama. Lalu apa yang dimiliki dan ditawarkan oleh Bina Warga bagi para pemirsa, para sahabat yang bersama kita, dan tentu saja bagi gereja? Silakan. Selain tadi saya menyebutkan ada survei yang bisa diakses ya untuk memeriksa ada di mana kita, karena itu penting. Ya. Kalau kita tahu ada di mana dan mau melangkahnya kemana tuh jadi terukur. Survei itu bisa diakses di webnya Bina Warga. Kami juga menyediakan bahan ajar ya, sekolah minggu yang kita sangat dibantu juga oleh teman-teman di EKB untuk mengadakan persiapannya. Dan kami mengumpulkan beberapa pegiat anak yang memang punya hati untuk pelayanan anak, sehingga seluruh materi dari bahan ajar kami itu bisa terus relevan, bahwa itu bahan ajar yang
sudah ada tapi menjadi relevan karena ada persiapan bersama yang YKB bersama Bina Warga adakan. Jadi ada bahan ajarnya. Parenting juga ada. Kami punya program parenting. Beberapa terbitannya Bina Warga dalam bentuk buku juga kami siapkan untuk membuat keluarga itu menjadi tempat utama pengenalan iman anak-anak pada Tuhan. Dulu mungkin dititipin terus ke guru sekolah minggu ya, tapi sekarang kami wadahi dengan bahan KTB kita nyebutnya, itu bisa digunakan di tengah keluarga. Kami juga menerbitkan satu board game namanya Gemas Game, Gereja dan Masyarakat. Ya, Gemas singkatan dari Gereja dan Masyarakat. Itu permainan ya, permainan edukatif memperkenalkan firman Tuhan. Sekali lagi konteksnya adalah keluarga. Kita pengen bawa semuanya itu kembali ke keluarga gitu Kak. Jadi supaya mereka bisa menjadi tempat yang aman buat anak-anak. Dan nantinya tentunya akan mewarnai gereja ya, karena bagian-bagian dari keluarga itulah anggota gereja. Jadi ada banyak yang Bina Warga sudah tawarkan dan juga pembinaan tentunya Kak ya. Pembinaan yang kami kerjasama juga dengan satu lembaga namanya Jaringan Peduli Anak dan Bangsa. Rekan-rekan di JPAB itu yang sangat konsen keliling Indonesia untuk menyosialisasikan ini ya, gereja ramah anak. Dan mereka juga punya bahan ajar berbasis pada konfesi hak anak ya, bekerja sama dengan WPI dan juga STT Jakarta dalam penerbitannya. Jadi kalau mau udah sadar tentang pentingnya ini, fasilitas itu banyak ya, baik yang Bina Warga punya maupun juga lembaga lain punya. Kalau kita bisa berkolaborasi, dan saya pikir ini sebuah gerak bersama. Waktunya mepet, tadi Kak Tika mengatakan 8 tahun ya. Ini waktu yang pas ya, kalau anak-anak saat ini batita, sampai dengan dia nanti pra-remaja, itu 8 tahun ya. Jadi udah pas nih Waktunya bergerak. Ya, betul. Baik. Bina Warga telah bekerja sama dengan banyak sekali lembaga atau pihak begitu ya, termasuk YKB tadi disebutkan begitu, dan juga memiliki banyak program begitu ya, ada macam-macam, di antaranya program parenting. Nah, saya tertarik untuk Pak Perintah Hendra menjelaskan mengenai ini, karena tadi memang berkali-kali mengatakan bahwa kita menghadirkan ini di tengah-tengah keluarga begitu, karena memang yang intinya adalah keluarga begitu, dan kita harapkan anak-anak pertama-tama dilindungi juga di sana. Nah, bagaimana program parenting ini bisa berjalan dengan baik, dan terutama supaya program ini sungguh-sungguh berdampak untuk tujuan kita menghadirkan keramahan rumah yang ramah bagi anak-anak, lalu kemudian gereja yang ramah anak-anak, dan seterusnya. Karena orang dewasa kan juga, isi gereja juga kan orang dewasa juga ya. Betul. Jadi nggak ada memang sekolah buat jadi orang tua ya gitu. Ya. Jadi orang tua memang nggak salah juga kalau mendidik anaknya dengan kekerasan, dan dia nggak sekolah juga, nggak tahu bagaimana melakukannya. Makanya kalau kita saat ini ada di era ini, bersyukurlah karena ada banyak kesadaran itu, banyak program parenting, banyak program seperti YKB punya pernikahan bahagia ya, itu kan memberikan pengetahuan dan bahkan keterampilan yang menolong para pasangan plus juga orang tua untuk bersikap secara tepat. Kami menyediakan satu modul ya, grand parenting dan grand parenting. Dan di dalamnya kita mulai dari memeriksa bahasa cintanya anak-anak, ya bahasa cintanya orang tua. Karena seringkali kita merasa sudah mencintai anak-anak, ternyata anak-anak punya bahasa cinta yang lain ya. Bahasa perasaan, karena anak-anak penting juga tahu perasaannya. Banyak loh anak-anak yang sebenarnya marah tapi dia bingung ini lagi apa nih perasaannya gitu. Ditanyain, "Kamu marah?" "Enggak," gitu. Padahal dia marah ya, karena dia nggak kenal bahasa perasaannya. Juga kesadaran tadi ya soal pelecehan anak ya. Saya tadi mengatakan ya, kamu gendut banget ya, lucu banget itu. Tanpa sadar saya melakukan kekerasan. Nah itu kita sampaikan juga soal kesadaran bahwa ada luka anak-anak ketika masa kecil ya, yang datang dari orang tuanya ya. Itu juga kita sampaikan dan bagaimana memulihkannya, dan kita sampaikan untuk membuat orang tua memiliki keterampilan. Orang tua memiliki pengetahuan, dan kalau dia udah sadar, maka dia akan bersikap lebih baik Kak, gitu. Nah, itu yang kami tawarkan. Itu programnya agak mirip dengan grand parenting, tapi konteksnya tentunya opa dan oma kalau grand parenting, karena
lebih susah lagi nih Kak untuk grandparenting ya, karena tuh banyak opa dan oma tuh seperti mau bayar bayar kesalahan pada anaknya gitu ya. Sekarang pada cucunya ya. Wah, itu bikin kacau ya. Itu juga problem. Maka perlu diselaraskan ya, supaya opa dan oma tuh nggak semau-maunya aja ya nyenengin cucunya, tapi sebenarnya nggak baik. Tidak tepat. Ya, begitu. Baik, bincang menarik ini bagaimanapun harus kita akhiri, dan untuk itu saya meminta Pak Pendeta Hendra untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan pastoral bagi para pemirsa, para sahabat YKB yang sedang bersama kita. Para sahabat, waktunya sangat singkat. Kalau Tuhan sangat berpihak pada anak-anak, Dia memberi ruang. Gereja juga harus memiliki kesadaran itu dan upaya untuk menghadirkannya. Teruslah bangun supaya anak-anak memiliki tempat yang baik. Tempat yang baik itu di tengah keluarga, dan kami berharap itu bisa terjadi juga di tengah gereja, di mana gereja menjadi sebuah tempat di mana pelayanannya bisa memberi ruang anak-anak bertumbuh, terhindari dari segala kekerasan, dan hak-haknya terwadahi, dan kami berharap gereja bisa benar-benar menjadi berkat buat anak-anak gereja itu sendiri maupun juga buat lingkungannya. Dan kita bisa berkolaborasi bersama. Kami sangat terbuka untuk bisa terlibat dalam pelayanan yang dilakukan gereja, terutama di ruang ramah anak ini. Mari bergerak bersama karena waktunya sekali lagi sangat singkat. Baik, terima kasih Pak Hendra untuk episode kali ini. Sahabat, demikian bincang kita di episode ini mengenai gereja ramah anak. Kiranya ini boleh menggugah kesadaran kita sebagaimana yang memang hendak dibangun pada percakapan ini, bahwa kita semua sadar bahwa anak-anak ini perlu dilindungi dan kita perlu bekerja sama untuk melakukannya, dan Bina Warga terbuka untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan kita sekalian. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan usul serta saran dapat disampaikan melalui kolom komentar yang tersedia atau di nomor yang tertera di layar para sahabat di 0812-8188-9191, dan kita akan berjumpa lagi di waktu yang akan datang. Sampai jumpa.